Tes, 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 tes. Fokus. Gas. Halo, Serben dan teman-teman sekalian. Mari kita kembali ke masa lalu di mana masa depan belum tercipta dan ruang waktu menjadi kabut yang terus bergerak. Sesuai dengan narasumber yang tidak saya hormati. Di dalam video ini saya akan membahas tentang seseorang yang sangat terkenal. Seorang yang lahir pada 16 Februari 1907 di kota Pariaman, Sumatera Barat. Seorang sastrawan yang sangat produktif dengan lebih dari 30 karya sastra yang telah diterbitkan. Seorang yang tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat mementingkan pendidikan. Dan seorang yang bernama Omar Said Cokroaminoto. Bersiaplah untuk mendengar fakta-fakta mengenai beliau ini yang mungkin saja Anda tidak pernah dengar. Apakah Omar Said pernah menjadi seorang detektif pada masanya? Atau apakah Omar Said memiliki kekuatan super yang tidak pernah diungkapkan? Balik lagi, di video bersama saya Joshua Sihaan, content creator yang imajinasinya di luar bumi dan akalnya di lain dimensi. Omar Said Cokroaminoto tuh siapa sih? Jujur, ketika saya masih kecil, saya kira bahwa Omar Said Cokroaminoto itu Omar bilang Cokroaminoto. Ya, Omar Said bilang ya begitulah. Semakin besar saya semakin sadar bahwa statement yang saya bilang pada saat kecil itu adalah benar. Benar-benar salah. According to the internet, Omar Said adalah tokoh yang sangat penting di kemerdekaan Indonesia karena perannya sebagai seorang intelektual dan aktivis yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara melawan segala bentuk penindasan serta ketidakadilan. Bagi saya yang pembenci ketidakadilan itu saya setuju sekali. Dan itulah salah satu hal yang saya sangat kagum dari visi Omar Said. Jadi dia kayak melawan segala bentuk penindasan gitu di masyarakat. Keren coy. Dengan melalui karya sastra dan aktivisme, ia berusaha memberikan pengaruh positif bagi masyarakat Indonesia agar lebih sadar akan hak-haknya dan berani berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Visi Omar Said juga menekankan betapa pentingnya pendidikan dan peran intelektual dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau memandang bahwa hanya melalui pendidikan yang baik dan pemberdayaan intelektual yang kuat, Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya secara penuh dan kemerdekaan secara berpikir. Kagum juga pada pandangan Omar Said yang inklusif dan progresif terhadap berbagai kelompok masyarakat di Indonesia, terutama minoritas yang sering diabaikan atau dianggap rendah. Beliau melihat betapa pentingnya keberagaman dan keragaman budaya dalam membangun Indonesia lebih baik. Kesemua hal tersebut menunjukkan bahwa Omar Said adalah seorang pemikir dan intelektual yang visioner, kritis, dan peduli terhadap kepentingan masyarakat Indonesia. Beliau tidak hanya menginspirasi generasi pada saat itu, namun juga menjadi sumber inspirasi hingga saat ini. Salah satu quote yang dibilang oleh Omar Said adalah, "Kita adalah bangsa yang besar jika kita mampu menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk mencapai keadilan sosial." Omar Said Cokroaminoto. Pendapat saya mengenai quote itu adalah, beliau ingin mengajak kita untuk menghargai perbedaan di antara kita sebagai bangsa Indonesia dan bekerja sama dalam mencapai keadilan sosial. Kutipan ini menyoroti betapa pentingnya persatuan dan kerjasama dalam mencapai kemajuan sosial dan keadilan bagi semua orang. Ya, kita sudah tahu bahwa dia itu pembenci ketidakadilan, sama seperti saya. Melalui penghormatan terhadap perbedaan dan upaya bersama, kita dapat membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Ya, kalian sudah dengar ya, betapa banyaknya saya bilang kata keadilan. Mengapa sih Omar Said itu sangat ambisius untuk melawan ketidakadilan di Indonesia? Dan ini salah satu jawabannya.
Kalian tahu bahwa Omar Said itu hidup pada masa pergerakan nasional Indonesia, di mana banyak sekali tokoh dan aktivis berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Dan lewat pengalaman dan pengaruh dari gerakan tersebut, itu mendorongnya untuk berkomitmen dan ambisius dengan melawan ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat. Omar Said itu menyadari bahwa ketidakadilan seringkali disebabkan oleh sistem yang tidak adil. Oleh karena itu, beliau memiliki ambisi yang besar untuk memperbaiki sistem tersebut dan menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan merata bagi semua orang. Dengan menggabungkan kepedulian terhadap masyarakat, keyakinan pada keadilan sosial, inspirasi dari pergerakan nasional, dan misi untuk memperbaiki sistem. Sebelum menjadi tokoh pergerakan nasional, Omar Said awalnya belajar di sekolah Belanda yang memiliki latar belakang pendidikan yang sangat berbeda. Ia mengenyam pendidikan di sekolah dokter Islam di Batavia, sekarang namanya Jakarta, dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Leiden, Belanda. Omar Said merupakan sosok yang mengedepankan peran perempuan dalam perjuangan nasional. Ia mendorong partisipasi aktif perempuan dalam organisasi, pergerakan, dan bahkan mendirikan organisasi wanita seperti Sarekat Wanita. Beliau adalah seorang intelektual yang memiliki minat dalam bidang filsafat dan teologi. Omar Said sering membahas dan menulis mengenai pemikiran-pemikiran, filsafat, serta mencoba untuk menghubungkan dengan perjuangan sosial yang dia anjurkan. Omar Said juga memiliki koneksi internasional yang sangat luas selama di Belanda. Selama di Belanda, ia berinteraksi dengan tokoh-tokoh internasional seperti Ernest Renan dan Max Weber. Ia juga menjalin hubungan dengan pemimpin gerakan buruhan dan sosialis di Eropa. Dan meskipun beliau meninggal pada usia yang relatif muda, warisannya dalam pergerakan nasional dan perjuangan sosial akan terus dikenang. Nama Omar Said Djokroaminoto diabadikan dalam berbagai lembaga pendidikan, jalan, dan penghargaan di Indonesia. Nah guys, dari kisah hidup Omar Said, kita dapat belajar banyak banget mengenai keadilan dan kebersamaan. Betapa pentingnya kita sebagai generasi Indonesia yang baru untuk menjaga kebersamaan dan keadilan antar masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan seseorang. Kita tidak bisa hidup sendirian. Lalu, apa gunanya untuk kita membuat konflik antar sesama? Banyak sekali yang dapat kita contoh dari kisah Omar Said ini. Dan makanya, kita bisa bilang bahwa orang ini adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya, Joshua Sian, untuk video kali ini. Terima kasih and signing out.